Halo gengs, balik lagi bareng gue ADTX. Kali ini kita bakal ngebahas film The Accountant tahun 2016. Di dunia penuh angka dan rahasia, ada satu akuntan yang bukan cuma jago ngitung, tapi juga jago nembak. Namanya Chris, seorang akuntan jenius tapi juga pembunuh berdarah dingin. Tapi sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Langsung aja kita mulai, cekidot. Cerita dibuka di sebuah bar yang lagi chaos. Seorang pria masuk membawa pistol. Niatnya mau nangkap pelaku pembantaian. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, pelakunya muncul dari belakang dan langsung todong pistol ke kepalanya. Please. Ngeri kan? Flashback ke belasan tahun silam. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah kecil bernama Chris dan adiknya yang bernama Braxton. Di mana Chris ini didiagnosa mengalami Asperger syndrome atau sebuah perkembangan syaraf sensorik yang tidak konvensional. It's a challenge. When it's yours, a problem. My practice focuses on education. Meski ada kecenderungan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik, namun cara dia berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku jelas berbeda dengan Braxton dan anak-anak normal pada umumnya. Atas dasar itulah, Chris kemudian dibawa oleh kedua orang tuanya ke sebuah panti syaraf tempat anak-anak berkebutuhan khusus, seperti gadis kecil ini yang ditampung dan ditangani secara gratis. Menurut dokter setempat, Chris akan selalu menstimulasi syarafnya agar bisa tetap aktif dan fokus terhadap satu hal, seperti dengan mengulang-ulang sajak Solomon Grundy. Saat ia tak sengaja menghilangkan satu puzzle hingga puzzle yang hilang ditemukan kembali. Saturday. Sekarang Chris sudah dewasa, dia kerja di Triple Z Accounting. Dia bantuin usaha-usaha kecil kayak pasangan pengrajin manik-manik buat keluar dari masalah keuangan. Well, make it 300 square feet. The company truck. Beralih ke Departemen Keuangan AS, kita dikenalkan pada Direktur Divisi Penegakan Hukum bernama King, dan Medina mantan analisis polisi yang lagi ngelamar kerja di sana. Awalnya, Medina mau cabut karena King nyentil masa lalunya, tapi ternyata King cuma ingin ngetes apakah Medina cukup siap untuk ngurus kasus rumit yang lagi mereka hadapi. Lying on a federal employment application is a felony. Beralih ke Departemen Keuangan AS, yaitu kasus sosok misterius berjuluk Sang Akuntan. Bukan akuntan biasa, tapi akuntan forensik untuk jaringan kriminal kelas kakap. Karena itu, King minta Medina fokus penuh ke kasus ini. Dan plot twistnya, si akuntan ini ternyata adalah titik-titik. At the end of the month, one of two things will have occurred. Resolution of this case, or we update your photo. Scene berpindah. Disiplin dan fokusnya Chris bisa kelihatan dari hal simple. Contohnya saja makanan favoritnya aja harus rapi dan ndok ceplok. Dan nggak bisa diganti. Dia juga punya rutinitas aneh buat jaga saraf tetap aktif, yaitu ngurut tongkat kayu ke betis sambil dengar musik kencang dan lampu belit kedap-kedip. Sambil ngedekul, Chris keinget masa kecilnya, perceraian orang tuanya. Ibunya pengen dia dirawat di panti khusus biar mentalnya tetap stabil. Tapi ayahnya yang tentara lebih milih mendidiknya dengan cara keras, biar tahan banting dan punya kontrol penuh atas otak dan badannya. Besoknya, Chris datang ke rumah pasangan pengrajin yang dulu pernah dia bantu. Tapi, pasangan ini malah kaget banget. Soalnya, selain jago ngitung, Chris juga ternyata lihai dalam menembak. Mereka sampai melongo lihat skill tembak menembaknya Chris. Holy shit. Selesai dari rumah klien, Chris pulang ke rukonya. Dari luar sih kelihatannya kayak ruko biasa dan murahan, tapi begitu masuk, wah beda cerita. Di dalamnya ada truk karavan yang udah dimodif jadi markas rahasia, penuh senjata, uang tunai, emas batangan, dan bahkan lukisan asli dari Jackson Pollock. Filosofinya yang keras dan tanpa batas ngebantu Chris tetap waras dan fokus. Chris selalu teringat masa kelamnya di penjara militer.
Di sana, dia kenal dengan Prancis, napi yang dipenjara karena penggelapan ratusan juta dolar. Dari Prancislah, Chris belajar dunia akuntansi forensik. Prinsipnya simple, fokus pada angka dan fakta keuangan, bukan moral kliennya. Simeon Ivankov, 79 Primorsky Boulevard, Odessa. Sisi militer Chris itu warisan dari sang ayah, seorang tentara disiplin. Sayangnya, karir militer Chris kandas gara-gara insiden tragis yang menewaskan kedua orang tuanya dan membuat dia dijebloskan ke penjara atas tuduhan pelanggaran etik. Tapi hidup Chris terus berjalan. Lewat bantuan penelepon misterius bernama Justin, Chris tahu ada pihak yang sedang memburunya. One thing, but we're too conspicuous in the kingdom. I vote Chicago. Why? There's an uptick in online chatter. Go to work, dreamboat. Solusinya, cari klien bersih dan bukan mafia. Pilihannya jatuh ke perusahaan teknologi robotik bernama Living Robotics yang lagi kacau gara-gara dugaan penggelapan saham. Chris pun ketemu manajer perusahaan, Rita, dan bendahara yang bernama Eddie yang diduga kuat sebagai dalangnya selama 15 tahun terakhir. Setelah itu, dia ngobrol singkat dengan direktur utama, Lamar, dan memastikan besok Chris sudah mulai bekerja. Whatever you need to do your job, you let me know. I'll start in the morning. Sementara itu, di Departemen Keuangan, Medina mulai ngulik lebih dalam soal identitas si sang akuntan. Ia menemukan fakta menarik, setiap kali bekerja, si akuntan selalu pakai nama-nama ilmuwan matematika dunia. Dari rekaman CCTV, FBI berhasil mencocokkan wajahnya dengan pelaku pembantaian gangster di awal cerita. He killed Anthony Little Tony Bazzano. Forensics lists cause of death as blunt force trauma. Your boy kicked him in the head. Bukan cuma itu, mereka juga dapat rekaman suara antara korban dan pelaku, dan pas disaring muncul satu kalimat yang bikin merinding. Kalimat ini bikin Medina makin yakin dia udah makin dekat dengan identitas asli si sang akuntan misterius. Esok paginya, Chris udah duduk di ruang meeting perusahaan Living Robotics. Di situ ada Dana, akuntan internal yang kelihatan lelah banget. Wajahnya kusut kayak laporan keuangan perusahaan yang udah super ruwet dan penuh drama. Chris. Hi, Chris, then. I'm Dana. Cummings. Yeah, I thought we could have lunch and... I brought my own lunch. No, I Setelah sarapan dan ngobrol-ngobrol santai, Chris balik ke ruangan meeting dan mulai bekerja. Nah, disinilah kita akhirnya ngelihat betapa gilanya kemampuan Chris. Dengan otak super fokus dan etos kerja luar biasa, dia berhasil ngebongkar puluhan, bahkan ratusan buku jurnal selama 15 tahun cuma dalam satu malam. Dana pun sampai melongo, catatan yang biasanya butuh berbulan-bulan buat dikerjain, sekarang malah memenuhi seluruh dinding kaca ruangan. Tapi yang bikin semua makin kaget, Chris nemuin kebocoran angka dalam jumlah besar. Belum jelas siapa pelakunya, tapi Rita sang manajer langsung minta dibikinin laporan. Guess. Malamnya, Eddie si bendahara didatangi pria misterius. Kita panggil saja dia Michael. Tanpa basa-basi, Michael ngancam Eddie dan nyuruh dia bundir pakai insulin dosis tinggi. Kalau enggak, istrinya bakal jadi korban. Eddie pun terpaksa nurut. Make a decision, sir. Dan keesokan paginya, boom, berita duka Eddie ditemukan tewas. Kembali ke kantor, Chris kaget banget. Lamar, direktur perusahaan, tiba-tiba minta semua catatan jurnal Chris untuk dihapus. Gak cuma itu saja, Chris juga langsung dibayar penuh dan disuruh berhenti bekerja. As far as I'm concerned, whatever he did is forgiven. Please, I need to finish, please. Dana pun bingung. Chris paling gak suka kalau pekerjaan belum selesai. Apalagi kalau mendadak dihentikan kayak gini. Pasti ada sesuatu yang jelas ditutup-tutupi. Dan ini baru awal dari teka-teki besar yang sebenarnya. Scene berpindah ke kediaman Chris. Chris lagi gelisah. Musik keras, terapi sensorik, semua sudah nggak mempan.
Akhirnya, dia pergi ke rumah pasangan pengrajin buat satu hal, latihan menembak. 3 buah melon disiapkan sebagai target. Dengan suara peluru, ingatannya kembali ke masa kecil, waktu sang ayah membawa dia dan Braxton bertugas ke Indonesia. Di sana, mereka digembleng habis-habisan. Mental, fisik, semuanya dilatih supaya jadi pribadi yang tahan banting. Tidak apa-apa. Tapi, ketenangan itu nggak lama. Di dalam rumah pengrajin, muncul 2 pria asing utusan dari Michael. Mereka mencoba mengintimidasi si ibu buat nyebak Chris untuk masuk. Tapi lagi-lagi, Chris lebih dulu paham permainan ini. Salah satu penyerang mencoba kabur sambil menyandera si ibu dan suaminya. Chris berhasil menariknya keluar dari mobil dan melumpuhkannya cuma pakai ikat pinggang. Dalam kondisi sekarat, si botak akhirnya buka suara. Katanya, dia cuma dibayar buat bunuh Chris dan Dana. Dia bahkan nggak pernah ketemu langsung sama si penyuruh. Tanpa buang waktu, Chris langsung tancap gas ke apartemen Dana. Sambil di jalan, dia nelpon Justin dan minta segera ubah identitas serta hapus semua jejak data tentang dirinya. Dan benar saja, sampai di apartemen, Chris nemuin beberapa pria mencurigakan yang udah masuk ke kamar Dana. Tanpa basa-basi, Chris beresin mereka semua. Lalu membawa Dana kabur ke ruko rahasianya. Di sana, Chris ambil beberapa barang penting seperti pistol, uang, dan dokumen. We should go. Medina, scene berpindah. Medina akhirnya dapat laporan soal sajak Solomon Grundy. Sajak ini ternyata berasal dari abad ke-18 dan biasa dibaca oleh anak-anak. Tapi, nada suara dalam rekamannya menunjukkan hal lain. Tim investigasi berasumsi si pembaca mungkin dalam kondisi stres berat atau trauma, bahkan bisa jadi menderita kelainan langka. Autism is nearly impossible to identify visually. Lack of eye contact, face, protruding ears, poor muscle duct to you. Thanks. Larut malam pun Medina tetap melanjutkan penyelidikan. Kali ini dia fokus ke daftar akuntan dengan penghasilan di atas $1 juta per tahun, angka yang mustahil dicapai akuntan biasa. Dengan bantuan temannya di FBI, ia menemukan satu nama mencurigakan, yaitu Christian Wolf alias Chris. Dan ternyata Chris menyebar penghasilannya di 3 perusahaan berbeda untuk menyamarkan jejaknya. Managing partner, Christian Wolf. Medina pun langsung melapor ke King, tapi sayangnya tanggapannya dingin. Meski begitu, Medina yakin ini bukan kebetulan dan mereka tetap melanjutkan penyelidikan. Well, what if he's taking other means of payment? Pack a bag, we're going to Chicago. Sementara itu, Chris dan Dana menginap di Hotel Bintang 7. Di sana, mereka mulai saling terbuka, cerita tentang masa lalu masing-masing. Tapi, dari obrolan itu, Chris menduga mungkin Rita sang manajer juga ikut terlibat atau jadi target berikutnya. Tanpa buang waktu, Chris langsung menuju ke rumah Rita. Tapi terlambat, Michael udah lebih dulu ke sana. Chris sempat membuntutinya. Tapi Michael berhasil kabur sambil menembakkan peluru ke arah Chris. Saat masuk ke rumah, Rita sudah tergeletak tak bernyawa. Chris pun kembali ke hotel. Dana masih tertidur lelap. Tapi Chris tahu situasi makin berbahaya. Dan satu hal yang dia pelajari dari masa lalunya, jangan libatkan orang lain kalau ingin mereka tetap hidup. Chris pun menulis surat singkat untuk Dana. Lalu pergi diam-diam ninggalin Dana sendirian di hotel itu. Di sisi lain, King dan tim FBI menyerbu rumah Chris. Jesus. Mereka menemukan barang bukti, sepucuk pistol, dan sistem keamanan rumah yang bikin mereka mikir ini bukan rumah akuntan biasa. CCTV di tiap sudut, sistem keamanan berlapis, dan bahkan senjata berat yang udah disiapkan. Infrared, weatherproof. He's got a network of them. Whole backyard. This is our guy.
Semua bukti ini bikin Medina makin yakin Chris bukan akuntan biasa. Dia adalah sang akuntan yang selama ini mereka kejar. Sementara itu, tim lain disuruh pergi buat nyusun laporan. King dan Medina berjaga di rumah Chris sambil nunggu tuan rumah pulang. Disinilah akhirnya King buka suara tentang siapa sebenarnya sang akuntan. 10 tahun lalu, di sebuah bar tempat pembantaian gangster, pria yang hampir jadi korban ke-10 ternyata King itu sendiri. 10 years ago. You tell me, Medina. Men kill each other for any fear. Our man had come for revenge. And he got it. 9 dead. And I was 10. Your name? Tapi entah kenapa, sang akuntan justru membiarkannya hidup, dan ternyata semua itu ada alasannya. Beberapa waktu setelah kejadian, saat King berniat pensiun, ia dihubungi Justin atas perintah Chris. Sejak saat itu, Chris dan King diam-diam bekerja sama. Chris membocorkan kasus-kasus besar, dan King menyelesaikannya. Reputasi King melejit, sampai akhirnya dia diangkat jadi direktur utama Departemen Penegakan Hukum. Bukan cuma itu saja, King juga pernah bertemu langsung dengan Prancis, si legenda akuntan kriminal. Waktu itu, Prancis jadi informan untuk membongkar rahasia para klien gangsternya. Sayangnya, setelah dibebaskan, Prancis tak lagi dilindungi negara dan tewas dibantai anak buah bekas kliennya. A couple hours. Down in a filthy basement in the Bronx, nipped to death. Older written since he got out. Chris yang waktu itu masih di penjara kabur dengan cara brutal, pakai termos aluminium untuk melumpuhkan penjaga, dan pembantaian 10 tahun lalu adalah balas dendam atas kematian Prancis. No one knew Wolf. Funeral home. Whose wake? Terlepas dari statusnya sebagai akuntan kriminal, Chris punya tujuan tersembunyi, menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Bahkan, penyelidikan yang Medina lakukan sekarang itu juga bagian dari rencana Chris agar Medina ikut membongkar skandal besar di Living Robotics. Beralih ke tempat lain, kita akhirnya tahu Michael ternyata bekerja untuk Lamar, sang direktur Living Robotics. Tugasnya jelas, habisi siapapun yang mencium bau penggelapan saham termasuk Eddie, Rita, dan sekarang target utamanya adalah Chris. Tapi sayangnya Chris sudah satu langkah lebih maju. Dari kejauhan, dia menjatuhkan penjaga luar pakai sniper, masuk dan habisi musuh-musuh di dalam. Meski sempat kena tembak di kaki, tapi luka itu justru bikin Chris makin brutal. Michael dan anak buahnya panik, kacau dan kewalahan. Saat Michael melihat CCTV, ia mendengar sesuatu yang familiar, sajak Solomon Grundy. Itu jadi petunjuk penting dan bikin Michael sadar dia harus ketemu langsung dengan targetnya. Dan plot twistnya, ternyata Michael adalah Braxton, adik kandung dari Chris. Setelah belasan tahun berpisah, Braxton malah jadi pembunuh bayaran kejam, tanpa moral dan bahkan tanpa hati nurani. Dalam pertemuan penuh emosi ini, Braxton menyalahkan Chris atas kematian sang ayah. I need to finish. You gotta give me an answer. Why would you and Pop go to that funeral? Tapi, Chris dengan tenang menjelaskan segalanya, termasuk rasa bersalah yang dia pikul selama ini, karena gagal menjaga adiknya sendiri. I just wanted you to be safe. Setelah pertarungan dan perdebatan sengit, akhirnya Lamar muncul, berusaha membela diri dengan segala dalih busuknya. Tapi buat Chris, semua sudah terlambat. Keputusannya sudah bulat. You even know what that's like? Yes, I do. Esok harinya, Medina bersama tim FBI menggelar konferensi pers besar-besaran. Ia memaparkan keberhasilan mereka dalam membongkar skandal Living Robotics sambil menyebut peran besar sang mentor, yaitu King, dan dua sosok misterius, yaitu Chris dan Justin. Nah, siapa sebenarnya Justin ini? Dan ternyata Justin adalah gadis kecil yang dulu tinggal di panti syaraf yang muncul di awal film. Berkat donasi rahasia dari Chris, Justin tumbuh jadi sosok jenius meski punya keterbatasan. Hello, Dreamboat.
Shall we chat? Lewat komputer canggih dan aplikasi penerjemah, Justin lah yang diam-diam membantu Chris menjalankan semua rencana besarnya. Di tempat lain, Dana menerima sebuah paket. Isinya lukisan klasik Dogs Playing Poker yang dulu pernah jadi kesukaan Dana, dan ternyata itu bukan sekedar lukisan. Di baliknya tersembunyi lukisan abstrak karya Polak, sebuah karya seni langka dan mahal yang Chris berikan sebagai kenang-kenangan, tanda terima kasih sekaligus perpisahan. Dan untuk Chris sendiri, ia tetap menjadi The Akuntan, sang akuntan forensik bayangan yang kini terlihat sedang menyetir sebuah truk karavan menuju misi selanjutnya. Tamat. Kadang orang yang kelihatan paling tenang justru nyimpen badai paling besar, dan gak semua yang beda harus dijauhin. Karena justru dari situ kita bisa lihat kekuatan yang luar biasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya bareng gue ADTX. Kalau lo nonton ini sebelum tidur, semoga mimpi lo indah dan nyenyak. Jangan lupa subscribe agar lo tidak ketinggalan konten terbaru dari gue.